Mari kita buka sama-sama. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sebagai firman Tuhan pembuka. Saya kasih judul Making Different. Judul khotbahnya Making Different. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Yang sudah menemukan katakan puji Tuhan. Sekali lagi yang sudah menemukan katakan yes. Oke. Firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, katakan banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan kita berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, katakan amin. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kita ini punya panggilan dari Tuhan. Anda datang ke tempat ini, Anda beribadah, Anda duduk, tidak ada yang kebetulan. Karena saya percaya Tuhanlah yang memanggil Anda datang ke tempat ini. Tuhan punya panggilan buat setiap kita. Digambarkan kita ini sedang berada di dalam sebuah perlombaan, kata firman Tuhan. Dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan kita ini bukan perlombaan yang sifatnya opsional atau pilihan. Karena firman Tuhan catat dengan jelas perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi bukan pilihannya, kalau boleh enggak usah. Tapi ini wajib buat setiap kita. Karena firman Tuhan jelas berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Katakan kanan kirinya, wajib. Sekali lagi, katakan kanan kiri, hukumnya wajib. Iya, hukumnya wajib. Perlombaan yang Tuhan wajibkan bagi kita ini beda dengan perlombaan dunia yang mungkin kita tahu lari maraton. Kalau kita, ada yang suka lari maraton? Yang suka lari dari kenyataan? Ada? Kalau perlombaan dunia, ibaratkan saya kasih contoh lari maraton. Kalau lari maraton ini startnya jelas, finishnya juga jelas. Startnya tetap, finishnya 42 km. Sekalipun jauh, tapi kita sudah tahu 42 km. Berbeda dengan perlombaan yang Tuhan wajibkan buat kita. Perlombaan yang Tuhan wajibkan buat kita, startnya adalah sebuah keputusan, endingnya kita nggak pernah tahu. Kalau maraton 42 km jelas, sekalipun jauh harus ada durasi waktu mungkin 4-5 jam, tapi kita tahu bisa diukur. Tetapi perlombaan yang Tuhan wajibkan bagi kita tidak terukur. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah finish? Yaitu ketika kita melewati dan kita berkata, ternyata aku bisa ya melakukan ini. That's finish. Itu perlombaan yang Tuhan berikan buat kita. Kita nggak tahu. Kadang perlombaan kita mungkin satu dengan yang lain berbeda. Ada orang-orang yang masih berjuang di dalam perlombaan tidak menjadi orang yang emosian. Dikit-dikit emosi, diserempet dikit kejar balik emosi. Tapi kita baru tahu ketika kita sudah lulus atau finish, ketika kita dipepet, kita cuma ucap shalom, damai sejahtera buat engkau. Berarti kita sudah melewati dan kita sudah finish. Kita nggak pernah tahu kapan itu selesai. Sampai kita melewatinya dan kita berkata, oh ternyata Tuhan sudah bawa aku sejauh ini. Itulah uniknya perlombaan yang diwajibkan bagi setiap kita. Saya nggak tahu kapan perlombaan saya berakhir. Karena sekalipun saya hamba Tuhan, saya juga masih punya perlombaan yang harus saya menangkan, harus sampai di garis finish. Tapi saya percaya bahwa saya ini berada di sebuah babak kedua. Saya berada di babak kedua. Begitu juga Anda semua, mungkin hari ini satu dengan yang lain berbeda babaknya. Ada yang mungkin berkata, Pastor, saya baru memulai pertandingan. It's okay. Tapi ada juga yang mungkin berkata, saya sudah melewati beberapa lap mungkin. Dan saya kerasa sedikit lagi akan finish.
Ada, berbeda-beda. Tapi ketahuilah bahwa kita semua sama sedang berada di dalam sebuah perlombaan. Seringkali apa yang membuat kita gak bisa berlari, gak bisa berjalan untuk finish adalah beban dan dosa. Karena firman Tuhan jelas, tinggalkanlah beban dan dosa yang merintangi, supaya kita bisa berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan. Dan yang unik, sekalipun kita berlomba, kanan kiri kita bukan saudara seiman loh Bapak Ibu Saudara. Kanan kiri kita adalah raksasa iman, bukan saudara seiman. Kalau kita berlomba dengan saudara seiman nanti akan sikut-sikutan. Tapi kanan kiri kita ini raksasa iman, tetapi yang luar biasa dikatakan firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita sedang bertanding dengan raksasa iman, tetapi yang membuat perbedaan adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Dikatakan kita dikelilingi oleh banyak saksi, bagaikan awan. Saksi ini apa? Ini saksi-saksi iman. Ketika kita sudah mulai down, kanan kiri kita berkata, ayo sedikit lagi. Ayo sedikit lagi. Kita dikelilingi oleh saksi-saksi iman. Sekalipun lawan kita raksasa iman, tapi kanan kiri kita ini orang-orang yang sudah menang. Ayo dikit lagi, Tuhan menyertaimu, Tuhan menyertai. Ayo kamu pasti bisa bangkit. Itu yang membuat perbedaan. Kita dipanggil di dalam sebuah pertandingan. Kita dipanggil di dalam sebuah panggilan mulia. Untuk apa? Untuk membuat sebuah perbedaan. Kita dipanggil untuk membuat sebuah perbedaan. Seperti ibadah tadi pagi saya sampaikan, bahwa ketika kita dapat mengatasi keterbatasan kita, maka kita juga bisa membawa orang lain untuk menang. Sekalipun ada masalah, ada tekanan, ada keterbatasan yang orang berikan buat kita, tetapi ketika kita bisa melampaui keterbatasan, kita bisa melewati, kita bisa bangkit, maka kebangkitan kita akan menjadi kebangkitan semua orang. Kebangkitanmu adalah kebangkitan GMS Cirebon. Kemenanganmu adalah kemenangan GMS Cirebon. Artinya satu orang Tuhan panggil untuk membuat perbedaan yang luar biasa. Daud mampu mengatasi keterbatasan dengan mengalahkan Goliat. Maka bangsa Israel bangkit, lalu melawan bangsa Filistin dan menjara mereka semua. Kehidupan Daud bisa membuat perbedaan bagi banyak orang. Begitu juga hidupmu dipanggil untuk membuat perbedaan. Dan sore hari ini kita mau sama-sama belajar dari seorang yang bernama Nuh. Nabi Nuh. Orang yang dipilih Tuhan untuk membuat perbedaan bukan kepada satu hal, tetapi banyak hal lewat panggilannya. Coba kita buka Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kita baca terlebih dahulu. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Yang sudah menemukan katakan haleluya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan semua manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi perhatikan ayat ke-8, Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Ayat ke-8 kita bisa melihat ini adalah awal bagaimana Nuh itu mendapat panggilan di antara semua manusia bobrok pada waktu itu. Dunia udah bobrok, keadaannya udah gak jelas. Makanya Tuhan mau musnahkan. Tetapi di antara kebobrokan manusia, di antara kebobrokan dunia, Tuhan tetap memberikan satu kesempatan untuk sebuah pemulihan. Makanya Nuh yang dipilih. Dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Gak ada orang yang menyerahkan diri, Nuh yang mau. Makanya dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini adalah awal bagaimana Tuhan itu pilih Nuh untuk masuk di dalam panggilan Tuhan. Dan ayat ke-9 adalah awal perjalanan perlombaan Nuh. Ada panggilan, ada pertandingannya. Ayat ke-8 itu panggilan pertama dari Nuh. Dan ayat ke-9 beda perikop, judul perikopnya apa? Halo?
Judul perikopnya apa? Riwayat Nuh. Jadi ini adalah cerita tentang pertandingan Nuh. Perlombaan Nuh. Dikatakan seperti ini ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Ini ceritanya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu, ayat 14 ini adalah panggilannya, perlombaannya. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Katakan amin. Dari sini kita bisa melihat sekalipun bumi dan manusia itu udah bobrok, Tuhan tetap punya kerinduan sebetulnya untuk memakai orang-orang yang mau untuk membawa sebuah pemulihan. Ia tetap cari orang-orang yang mau menjawab panggilan, dan Nuh yang mendapat kasih karunia. Nuh beroleh kasih karunia karena ia mau. Tuhan minta Nuh itu membuat bahtera untuk menggenapi rencananya. Disuruh buat kapal. Kalau kita bayangkan panggilan Tuhan pada waktu itu di dalam kehidupan Nuh adalah sebuah panggilan yang aneh. Perlombaan yang aneh. Perlombaan yang mungkin akan diketawakan semua orang yang melihat, orang dunia. Nggak pernah hujan, nggak pernah banjir. Ngapain Tuhan panggil untuk buat bahtera? Sometimes panggilan Tuhan itu di mata dunia lucu. Kok ada ya orang begitu ngotot, begitu radikal mengerjakan visi Tuhan atas gerejanya? Kan aneh. Orang dunia selalu memandang panggilan Tuhan itu sesuatu yang nggak masuk akal. Selalu memandang bahwa panggilan Tuhan itu adalah untuk orang-orang yang bodoh. Makanya Tuhan kasih clue-nya, apa yang bodoh dipakai untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, kata firman Tuhan. Dari sudut pandang mata Tuhan, dia tahu segala sesuatunya. Ketika disuruh bikin bahtera, dia tahu bahwa dia akan datangkan air bah. Tapi dari sudut pandang mata Nuh, dia nggak tahu apa-apa. Tuhan, apakah Tuhan yakin buat bahtera? Apakah Tuhan yakin 2030-300? Saya nggak tahu Jawa Tengah itu berapa? Berapa? Jawa Barat. 3 ya? Enggak, maksudnya visinya. 2030 berapa? 100? Oh. 2030 10 untuk Jawa Barat. Orang dunia melihat aneh sekali. Apa tujuannya 2030 kejar 10 gereja lokal? 1 aja di demo kanan kiri. Bisa bayangkan 10? Bukankah visi Tuhan itu kelihatan sebuah kebodohan di mata dunia? Kejadian sama kayak Nuh. Disuruh buat bahtera, orang dunia mengetawakan ini sebuah kebodohan. Panggilan Tuhan seringkali nggak bisa diterima oleh dunia. Rencana Allah memang nggak bisa diterima. Bergerak dengan urapan itu nggak masuk akal. Tapi Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu tanpa tujuan. Selalu ada tujuan yang Tuhan selalu letakkan di dalam kehidupan kita. Karena dari Nuh kita bisa melihat bahwa panggilan yang Tuhan berikan kepada kita itu memampukan kita membuat perbedaan yang besar. Dari Nuh kita bisa belajar ada sedikitnya 5 perbedaan atau 5 impact yang akan kita menangkan lewat sebuah panggilan. Yang pertama, Kejadian 7 ayat yang pertama, lihat. Kejadian 7 ayat yang pertama, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan apa Bapak Ibu? Seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Yang pertama, dari Nuh kita bisa belajar ada 5 perbedaan yang akan Tuhan buat lewat panggilan kita, yaitu membuat perbedaan untuk keluargamu.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera. Yang disuruh buat bahtera siapa? Nuh. Yang masuk di dalam panggilan Tuhan siapa? Nuh. Tetapi ketika bahteranya jadi, siapa yang Tuhan suruh masuk di dalam bahtera? Bukan hanya Nuh, tetapi engkau dan seisi rumahmu. Jadi ketika kita hari ini berlomba-lomba di dalam sebuah panggilan, tahukah di belakang kita, keluarga kita itu punya pintu masuk untuk rencana Tuhan, untuk janji Tuhan. Nuh yang memegang panggilan, dia yang mengerjakan segala sesuatu, tapi engkau dan seisi rumah yang masuk. Wow. Harusnya kalau orang yang menerima panggilan, dia yang masuk. Tetapi Tuhan enggak. Engkau dan seisi rumahmu. Nuh dipilih Tuhan untuk membangun bahtera karena cara hidupnya. Ketaatannya enggak hanya menguntungkan Nuh secara pribadi, tapi juga itu menyelamatkan keluarganya. Ketaatanmu masuk di dalam panggilan Tuhan atas GMS Cirebon tidak hanya menguntungkan hidupmu, tapi juga akan membawa seluruh keluargamu masuk di dalam rencana Allah. Masuk di dalam keselamatan. Nuh buat bahtera, tapi ujungnya keluarganya semua disuruh masuk bahtera untuk diselamatkan. Apa yang kita lakukan buat Tuhan tak pernah sia-sia. Saya mengambil sebuah keputusan tahun 2009 untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Kalau bilang panggilan dari 2007 sudah dipanggil, tapi saya ngeles. Saya nggak mau. Sampai 2009, waktu itu saya sebagai koordinator event di GMS Sidoarjo, volunteer. Saya ketua panitia KKR Trip to Hell-nya Pastor Philip. Jadi saya juga sempat companion-nya beliau. Jadi ketika companion-nya Pastor Philip, nah itulah saya merasa bahwa itulah adalah sebuah kesalahan tempat. Karena saya masuk di ruangan itu, Pastor Sam bilang, Ko Philip, ini orang udah dipanggil dari tahun 2007, 2008, tapi tak pernah mau. Nah, Bapak bisa tahu kan Pastor Philip? Kalau dengar seperti itu, langsung tinggalkan jalanmu, follow me, bangun visi. Itu awal mulanya. Karena Pastor Philip yang berkata, oke Ko, saya minta waktu untuk berdoa. Kasih saya 1 minggu, no, 2 hari. Saya doa, puasa 2 hari, ya inilah. Saya gak dapet panggilannya. Kayak Tuhan itu menutup mata dan telinga. Itu urusanmu, gitu ya, seperti itu. Tapi saya tahu bahwa ada sebuah peneguhan kayak gitu. Kerjakan visiku, I will take care your family. Saya mengambil sebuah keputusan, ya saya mau, tapi bukan sebagai panggilan, tetapi sebagai pengabdian. Panggilan mungkin bisa salah dengar. Tapi kalau pengabdian sekalipun salah dengar, ya namanya pengabdian ya sudah. Bahasa Jawanya apa ya? Kolu nggak kolu leken. Bisa bahasa Jawa nggak? Bisa ya? Suka nggak suka, tolong ditelan saja. Itu bahasanya. Tapi karena itu sebuah pengabdian, saya tahu bahwa apa yang saya ambil, apa yang saya kerjakan, keluarga saya ikut di belakangnya. Panggilan Tuhan itu selalu membuka pintu belakang untuk keluarga kita bisa mengikuti kita. Nuh dikatakan, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Yang dilihat benar siapa? Nuh. Tapi satu keluarganya masuk. Orang-orang terdekat Anda paling diuntungkan ketika Anda melakukan apa yang benar. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, generasi yang ada di belakangmu. Makanya kita harus berlomba-lomba masuk di dalam panggilan itu. Kenapa? Generasi kita, keluarga kita ada di belakang kita. Dia ikut kita. Sekalipun dia gak punya panggilannya. Sekalipun mungkin hidupnya masih belum benar. Karena Nuh benar, anaknya belum tentu. Tapi karena Nuh, satu keluarganya masuk semua. Begitu juga di dalam panggilan kita hari ini. Lewat GMS Cirebon. Engkau masuk di dalam panggilan, engkau dan seisi keluargamu akan masuk semuanya di dalam janji Tuhan. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Hari ini
Kalau mungkin belum semua ikut dengan Anda ke gereja, suami atau istri. Ketika engkau masuk dalam panggilan, maka engkau punya kuasa untuk mengubah sejarah dari keluargamu. Ketika kita masuk dalam rencana Allah, maka kita sedang membuat pattern untuk keluarga kita. Kita sedang membuat jalan untuk keluarga kita. Ketaatanmu akan jadi jalan masuk bagi keluargamu berikutnya. Orang tua yang melayani, maka anak-anaknya akan mengikuti. Apa yang kau lakukan buat Tuhan gak pernah sia-sia atau tak pernah berakhir. Kita lompat dulu, gak usah dibuka, dicatat aja. Mungkin di LCD aja bisa dibuka. Kejadian 25 ayat 11. Nanti kita akan kembali lagi ke Nuh. Kejadian 25 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Setelah Abraham mati, katakan Abraham mati. Allah memberkati siapa? Ishak anaknya. Loh kok bisa setelah Abraham mati, Allah berkati Ishak? Artinya siapa? Abraham. Abraham itu kan bapak orang beriman. Seumur hidup dia beriman kepada Tuhan, dia ikut sama Tuhan, dia taat mengerjakan apa yang Tuhan suruh, melangkah demi selangkah demi selangkah, dia taat di sana. Dan ketika Abraham mati, berkatnya nggak hilang, turun ke anaknya. Begitu juga hidupmu, hidup kita semua. Ketika kita berada di sebuah panggilan, bahkan kalau kita dikubur sekalipun, Tuhan akan bilang, maka Allah memberkati anaknya, keturunannya. Kenapa? Karena panggilan. Panggilan Nuh, panggilan kita akan membuat perbedaan bagi keluarga kita. Lalu yang kedua, Kejadian 7 ayat kedua dan ketiga. Kejadian 7 ayat kedua dan ketiga. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung di udara 7 pasang, jantan dan betinanya. Supaya, perhatikan, terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Artinya kita dipanggil, panggilan Tuhan itu akan membawa perbedaan dari apa yang Tuhan ciptakan dan apa yang Tuhan percayakan di sekitar kita. Pada zaman itu belum ada teknologi, belum ada ekonomi, belum ada gedung bertingkat, belum ada pabrik susu, belum ada pabrik pakan ternak. Tapi Tuhan sudah ciptakan ternaknya. Dan yang luar biasa, dari segala binatang semuanya harus dikumpulkan supaya terpelihara. Kita diberikan mandat sama Tuhan untuk memelihara hidup keturunan di seluruh bumi. Kita diberi mandat untuk memelihara apa yang Tuhan ciptakan di sekitar kita. Tuhan yang empunya semuanya. Belum ada pabrik susu, Tuhan sudah ciptakan sapinya. Belum ciptakan pabrik pakan ternak, Tuhan sudah ciptakan ayamnya. Tuhan sudah ciptakan semuanya. Dan itu dipercayakan sama Abraham. Kamulah yang akan membawa perbedaan bagi itu semua. Ekonomi dibangkitkan. Pekerjaan dibangkitkan. Apa yang ada di sekitar gereja ini, semuanya dibangkitkan. Bukankah tadi kita berdoa, doa untuk bangsa-bangsa, doa untuk kota kita. Masuk di dalam panggilan Tuhan, maka engkau akan membawa perbedaan bagi orang-orang di sekitarmu. Masuklah dalam panggilan. Tuhan pakai Nuh untuk membuat perbedaan dari semua yang Tuhan ciptakan supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Tuhan panggil kita untuk membuat perbedaan kota. Tuhan memanggil kita untuk membawa perbedaan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Oh, saya percaya ya gini Pak Bisra. Akhir dari, ini 2 tahun ya. Akhir dari 2 tahun, orang-orang kanan kiri akan berbondong-bondong. Tolong diperpanjang ini gerejanya. Kenapa? Karena 1 orang membawa perbedaan. Sayang loh, ini gede banget soalnya. Orang-orang akan berlomba-lomba datang, Pak tolong Pak gerejanya jangan pindah. Tolong jangan pindah. Karena orang-orang di dalamnya sudah menjadi berkat buat kami. Sudah membawa perbedaan. Panggilan Tuhan akan mempengaruhi apa yang ada di sekitarmu. Entah itu pekerjaanmu, bisnismu, perdagangan yang hari ini ada di dalam hidupmu, keluargamu, semua perekonomian. Kita yang akan membawa perbedaan itu. Katakan amin. Yang ketiga, ayat keempat, Kejadian 7 ayat keempat. Sebab 7 hari lagi
Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku, perhatikan, akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan. Tuhan mau hapus semuanya, tetapi kepada Nuh disuruh masuk kapal dengan orang-orang yang dipilih, keluarganya, dengan binatang-binatang, semua aset-asetnya, semua dimasukkan. Tujuannya apa? Untuk Nuh membuat perbedaan untuk future, masa depan. Kalau Nuh nggak dimasukkan di dalam bahtera, tidak ada masa depan. Akhir manusia selesai, air bah selesai. Tapi karena Nuh dimasukkan, dia masuk di dalam panggilan, maka dia mengubah sejarah masa depan. Gereja ini dipanggil bukan hanya berbicara saat ini, tapi mengubah masa depan generasi. Bahtera Nuh ada untuk menyelamatkan sebuah generasi berikutnya, untuk masa depan. Panggilan yang kita jalani hari ini dengan ketaatan, bukan hanya sekedar berbicara untuk hari ini, tapi berbicara juga untuk masa depan. Apa yang kau perjuangkan hari ini bukan untuk dirimu Bapak Ibu, tapi juga untuk anak keturunan-keturunan berikutnya. Dan gereja Mawar Shalom ini kaya dengan panggilan. Coba lihat, semua gereja Mawar Shalom tidak pernah menolak sebuah generasi, tapi memfokusi semua generasi, dari anak-anak sampai yang tua. Semua difokusi. Semua difokusi. Karena kita tidak sedang membangun yang hari ini, yang kelihatan. Tapi untuk 10-20 tahun lagi kita sedang membangun itu. Masa depan sebuah generasi, kita sedang perjuangkan di tempat ini. Makanya saya mau setiap kita gak boleh cuma jadi jemaat yang pasif. Tapi setiap Anda harus hidupi panggilan melalui GMS Cirebon. Kita gak sedang berbicara sekarang, panggilan kita lewat GMS Cirebon bukan tentang hari ini saja. 2030, saya mau ngomong 100 terus. 2030, 10 itu bukan hari ini. Tapi masa depan sebuah generasi, berapa banyak orang yang akan diubahkan. Berapa banyak generasi yang akan dipulihkan. Dan itu ada di tangan Anda ketika Anda mengambil sebuah panggilan. Karena firman Tuhan katakan penderitaan yang kita jalani sekarang dengan kesetiaan, dengan ketaatan gak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Bukankah firman Tuhan katakan itu? Apa yang kita alami hari ini mungkin aniaya, mungkin tekanan demi tekanan, tapi itu gak akan sebanding dengan kemuliaan di hari berikutnya yang akan kita terima. Oh, saya belajar dari pengembalakan GMS Malang. Saya belajar ketika saya ditekan, justru Tuhan memberikan sebuah pertumbuhan. Kok bisa Tuhan? Karena setiap jemaat mengambil beban untuk hidupi panggilan. Begitu juga GMS Cirebon. Ketika engkau hidupi panggilan, semakin ditekan, engkau akan melebar ke kanan, akan melebar ke kiri. Bahkan bukan hanya berarti itu, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa juga. Katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Panggilan membuat perbedaan untuk masa depan sebuah generasi. Dan yang keempat, membuat perbedaan untuk Tuhan. Di antara semua orang manusia yang bobrok waktu itu, hanya satu orang yang berkata, pakai aku Tuhan. Tuhan mau musnahkan semua, tapi karena satu orang yang membuat perbedaan buat Tuhan, Tuhan gak jadi musnahkan. Tuhan mungkin mau lakukan segala sesuatu untuk hukum orang-orang yang berdosa. Tapi karena orang-orang yang berdiri berkata, Tuhan aku mau berdiri buat kota Cirebon, maka Tuhan gak jadi memusnahkan. Terlalu sering kita gagal menyadari bahwa Tuhan itu rindu memakai kehidupan kita. Karena jelas firman Tuhan katakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Tuhan itu rindu kasih kekuatan, power, otoritas dalam diri kita. Tapi pertanyaannya hari ini, adakah orang-orang yang mau di dalam panggilan itu? Tuhan selalu cari orang untuk berdiri. Tuhan selalu ingin bermitra dengan orang-orang yang mencintai Dia. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Nuh. Tuhan berkecil hati dengan orang-orang yang telah Dia ciptakan, namun Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, yang menyebabkan dia menyelamatkan sebuah generasi karena hubungannya dengan Tuhan. Nuh mengubah sejarah. Sejarah GMS Cirebon ada di tanganmu. Begitu juga sejarah GMS Malang ada di tangan saya. Kalau kita hidupi panggilan, maka sejarahnya akan berubah. Halo, amin. Adakah di tempat ini orang-orang yang berkata,
Tuhan, aku mau membawa perbedaan. Kalau orang lain gak mau, aku mau. Yang mau bisa angkat tangan, kasih kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Dan yang terakhir, yang kelima ini, Kejadian 7 ayat ke-6 dan ke-7. Nuh berumur 600 tahun, katakan 600 tahun. Ketika air bah datang meliputi bumi, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Yang kelima, panggilan itu membuat perbedaan di dalam usia. Nuh berumur 600 tahun. Menurut Bapak Ibu Saudara, 600 itu tua apa enggak? Hah? Yang bilang tua angkat tangan. Kalau menurut saya bukan tua, lebih deep, lebih dalam. Tuek. Udah terlalu itu. Kalau saya cuma kanan, kiri, depan, belakang, ya rata lah ya putihnya. Kalau Nuh udah sampai ke bawah putih semua. Enggak terima Tuhan, 600 tahun saya bisa bayangkan 600 tahun. Tapi Tuhan pun masih pakai orang yang 600 tahun. Tuhan masih pakai orang-orang yang tua. Untuk membuat sebuah perbedaan. Beberapa orang ingin membatasi diri mereka sesuai dengan bakat, kecerdasan, pengalaman mereka. Yang lain khawatir tentang usia, aku kan sudah tua. Kalau sudah tua ya kasih yang muda-muda. Enggak malu sama sama Nuh. 600 tahun dia baru memulai perjalanannya. 600 tahun dia baru masuk di dalam bahtera. Tetapi dengan Tuhan, satu orang selalu dapat membuat perbedaan. Perbedaan atas apa? Usia. Gak ada batasan usia. Usia gak berarti apa bagi Tuhan. Bapak Ibu ingat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki? Siapa yang punya 5 roti 2 ikan? Apakah orang tua? Enggak. Seorang anak kecil. Seorang anak kecil. Usianya mungkin belasan. Tapi membawa perbedaan buat 5.000 orang laki-laki. Panggilan Tuhan itu tak kenal usia. Justru panggilan Tuhan itu mengatasi usia. Usia anak-anak, remaja, dewasa, sampai usia senja sekalipun. Pemakaian Tuhan itu tetap ada di dalam hidup mereka. Pemakaian Tuhan tetap ada. Nuh ketika hujan mulai turun dan dia mulai masuk bahtera, dia berusia 600 tahun. Siapa di sini yang umur 90 tahun? Gak ada ya? Berarti kita semua lebih muda daripada Nuh ya? Kalau Nuh yang tua aja bisa dipakai Tuhan, apalagi kita. Anda gak pernah terlalu tua atau terlalu muda untuk membuat perbedaan bagi Tuhan. Karena panggilan Tuhan, orang yang menghidupi panggilan, sekalipun masa tua, dia akan tetap berapi-api. Dia akan tetap jadi orang-orang yang luar biasa. Makanya kita gak boleh takut untuk berada di tengah dunia kayak gini. Nuh tahu apa artinya berdiri sendiri. Gak ada orang di kanan kirinya yang mau mendukung dia. Tidak ada yang mendorong Nuh untuk mengikut Tuhan. Namun Nuh percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika semua orang di dunia ini menentangnya, dia tetap membawa perbedaan. Buat orang-orang yang mungkin masih muda atau yang merasa dirinya, aku sudah terlalu tua, jangan pernah takut melakukan sesuatu untuk pertama kali di dalam panggilan Tuhan. Jangan biarkan kata orang lain itu mencegah Anda melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan. Anda dipanggil untuk membawa perbedaan. Di rumahmu, keluargamu menunggumu. Di rumah anak-anakmu menunggumu. Apa yang kau kerjakan buat Tuhan, tahukah? Anak-anakmu akan mengikuti dia. Engkau berada di dalam janji Tuhan, maka isi rumahmu pun juga akan dibawa. Oh, saya percaya sore hari ini, ketika engkau berkata, Tuhan aku mau ikut di dalam panggilan Tuhan. Dari tempat ini, engkau akan membawa perbedaan di mana-mana. Pekerjaanmu akan berbeda, bisnismu akan berbeda, keluargamu akan berbeda, pernikahanmu akan berbeda, ministrimu akan berbeda, kepemimpinanmu akan berbeda. Dan kita harus tahu, ayat terakhir saya, Kejadian 8 ayat ke-21 sampai 22.
Kejadian 8 ayat 21 sampai 22. Dikatakan seperti ini. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, dan siang dan malam. Lihat, karena Nuh hidup dalam panggilan, maka sejarah semuanya berubah. Ketika engkau hidup di dalam panggilan, maka sejarah yang ada di sekitarmu akan berubah. Katakan amin. Siapa yang diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tangan. Siapa yang mau hidup di dalam panggilan Tuhan bisa lambaikan tangan. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu, ku sadari